Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Perkenalkan, nama Ibu Julia Rahman. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 dengan materi drama teks. Sebelum kita mulai pembelajaran, coba siapkan buku catatan dan alat tulis kalian karena selama pembelajaran nanti, Ibu akan mengajak kalian memahami materi sekaligus menganalisis sebuah contoh teks drama. Kalian semua sudah siap? Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, setiap pembelajaran tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Pada pertemuan kali ini, setelah mengikuti pembelajaran, kalian diharapkan mampu memahami pengertian teks drama, mengetahui ciri-ciri teks drama, menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks drama, serta mampu menulis sebuah teks drama sederhana. Jadi harapannya nanti kalian tidak hanya mengetahui pengertian drama, tapi juga mampu menyusun naskah dengan baik. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Pernahkah kalian menonton sebuah drama? Bisa drama yang dipentaskan di sekolah, teater, film, ataupun pertunjukan lainnya. Kalau pernah, menurut kalian nih, apa yang membedakan drama dengan cerpen atau novel? Nah, mungkin ada yang menjawab karena drama dimainkan oleh para tokoh, ada juga yang menjawab karena drama berisi dialog. Jawaban kalian semua benar, teman-teman. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengapa drama memiliki bentuk yang berbeda dengan karya sastra lainnya. Oke, sebelum membahas teks drama, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan drama. Kata drama berasal dari bahasa Yunani, yaitu draumai, yang berarti bertindak atau berbuat. Hal ini menunjukkan bahwa drama bukan hanya sekedar cerita yang dibaca, tapi sebuah karya yang diperagakan melalui tindakan para tokohnya. Menurut KBBI, drama adalah cerita atau kisah yang menggambarkan kehidupan manusia melalui konflik dan emosi yang disusun untuk dipertunjukkan di atas panggung. Artinya, kita tidak hanya menonton sebuah pertunjukan drama, kita sedang menyaksikan cerita yang diperankan secara langsung oleh para tokohnya. Nah, lalu apa sih ya yang dimaksud dengan teks drama? Oke, teks drama merupakan naskah yang berisi dialog antar tokoh dan disusun untuk dipentaskan. Melalui dialog tersebut, penonton dapat memahami jalannya cerita, mengenal karakter tokoh, serta mengetahui konflik yang terjadi. Berbeda dengan cerpen atau novel, yang banyak menggunakan narasi, teks drama lebih banyak menggunakan percakapan antar tokoh. Supaya lebih mudah dipahami, coba perhatikan contoh berikut ini. Alia, Rina, kenapa dari tadi kamu terlihat murung? Rina, aku kecewa, nilai ulangan bahasa Indonesiaku belum sesuai harapan. Lalu Alia bilang, jangan menyerah, kamu masih punya kesempatan untuk belajar lebih giat. Nah, anak-anak, percakapan seperti inilah disebut dialog. Namun, apakah setiap dialog dapat disebut sebagai teks drama? Jawabannya, belum tentu. Mengapa? Karena sebuah teks drama juga harus memiliki tokoh, konflik, atau alur cerita, latar, serta disusun agar dapat dipentaskan. Jadi, dialog hanyalah salah satu unsur yang terdapat dalam teks drama. Nah, sekarang kita akan membahas ciri-ciri teks drama. Ada beberapa ciri yang perlu kalian ketahui. Pertama, teks drama berbentuk dialog. Artinya, isi cerita disampaikan melalui percakapan antar tokoh. Kedua, mengandung konflik. Konflik inilah yang membuat cerita menjadi menarik untuk diikuti. Nah, ketiga, menggunakan bahasa komunikatif dan ekspresif. Setiap tokoh berbicara sesuai dengan karakter dan di situasi yang sedang dialaminya. Keempat, tidak menggunakan narasi panjang seperti cerpen atau novel.
karena fokus utama drama adalah dialog dan aksi para tokoh ketika dipentaskan. Nah, sampai di sini, apakah kalian semua mulai memahami apa yang dimaksud dengan teks drama? Baik, selanjutnya kita akan mempelajari struktur teks drama agar kalian mengetahui bagaimana sebuah naskah drama disusun dengan baik. Baik anak-anak, sekarang kita sudah memahami pengertian serta ciri-ciri teks drama. Lalu, bagaimana sebenarnya sebuah teks drama disusun? Nah, sebuah teks drama memiliki beberapa struktur agar alur ceritanya dapat dipahami oleh pembaca maupun penonton. Struktur tersebut terdiri atas prolog, dialog, aksi, dan epilog. Bagian pertama adalah prolog. Prolog merupakan bagian pembuka dalam sebuah drama, biasanya berisi gambaran awal mengenai latar tempat, waktu, suasana, maupun pengenalan cerita. Supaya lebih mudah dipahami, mari kita lihat contoh prolog yang terdapat pada teks drama, Langkah yang Tertunda. Di sebuah aula sekolah, beberapa siswa sedang sibuk mempersiapkan perlombaan drama antar kelas. Suasana terlihat ramai, namun di sudut ruangan Nara tampak duduk termenung sambil memegang naskah. Nah, anak-anak, bagian tersebut disebut prolog karena memberikan gambaran yang mengenai tempat, suasana, dan kondisi awal sebelum tokoh mulai berbicara. Jadi, prolog berfungsi membantu pembaca memahami latar cerita. Selanjutnya adalah dialog, merupakan percakapan yang dilakukan oleh para tokoh. Melalui dialog inilah cerita berkembang dan konflik mulai muncul. Mari kita lihat contohnya. Aku tidak yakin bisa mengikuti lomba ini. Kenapa? Bukankah kamu sudah berlatih sejak lama? Aku takut mengecewakan teman-temanku, Dika. Nah, dari dialog tersebut, kita mulai mengetahui bahwa tokoh Nara sedang mengalami keraguan. Artinya, melalui dialog, kita bisa memahami perasaan maupun konflik yang dialami oleh tokoh. Nah, bagian berikutnya adalah aksi. Aksi merupakan petunjuk mengenai gerakan atau tindakan yang dilakukan oleh tokoh ketika drama dipentaskan. Biasanya ditulis di dalam tanda kurung atau menggunakan huruf miring. Seperti ini. Menunduk kepala sambil menggenggam naskah. Aku benar-benar takut. Nah, kalimat yang berada di dalam tanda kurung bukanlah dialog, melainkan petunjuk bagi pemain mengenai apa yang harus dilakukan saat pementasan. Nah, bagian terakhir adalah epilog. Epilog merupakan penutup cerita, biasanya berisi penyelesaian konflik sekaligus amanat yang ingin disampaikan kepada penonton. Contohnya seperti ini. Nara akhirnya memberanikan diri mengikuti perlombaan. Meskipun tidak menjadi juara, ia merasa bangga karena telah berani mencoba. Sejak saat itu, ia menyadari bahwa kegagalan bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Nah, bagian tersebut disebut epilog karena menjadi penutup dari keseluruhan cerita. Nah, selain memiliki struktur, teks drama juga memiliki kaidah kebahasaan. Artinya, ada ciri penggunaan bahasa yang membedakan drama dengan jenis teks lainnya. Mari kita bahas. Yang pertama adalah kata ganti orang. Contohnya, aku akan datang. Kamu harus percaya pada dirimu. Kata aku dan kamu merupakan kata ganti orang yang sering muncul dalam dialog drama. Yang kedua adalah kata kerja. Contohnya, berjalan, menangis, tersenyum, berlari. Nah, kata-kata tersebut menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh tokoh. Yang ketiga adalah kata sifat. Misalnya, cemas, sedih, gugup, bahagia. Nah, kata sifat membantu pembaca memahami keadaan tokoh. Yang keempat adalah konjungsi temporal. Misalnya, kemudian, setelah itu, akhirnya, lalu. Kata-kata tersebut digunakan untuk menunjukkan urutan waktu dalam cerita. Nah, coba perhatikan kembali dialog Nara tadi. Aku benar-benar takut. Menurut kalian, kata aku termasuk apa? Betul, kata ganti orang. Sedangkan kata takut merupakan kata sifat yang menggambarkan keadaan tokoh. Nah, langkah menulis teks drama.
Setelah memahami struktur dan kaidah kebahasaan, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat teks drama. Langkah pertama adalah menentukan tema. Misalnya, tema persahabatan, keluarga, pendidikan, atau kejujuran. Langkah kedua adalah menentukan tokoh. Siapa saja yang terlibat dalam cerita, apa sifat masing-masing tokoh. Nah, kemudian langkah ketiga yaitu menentukan konflik. Konflik inilah yang akan membantu membuat cerita menjadi menarik. Setelah itu, susunlah dialog yang sesuai karakter masing-masing tokoh. Terakhir, tambahkan petunjuk aksi agar pemain mengetahui gerakan yang harus dilakukan saat pementasan. Nah, apabila langkah-langkah tersebut dilakukan dengan baik, kalian akan mampu menyusun sebuah teks drama sederhana. Baik anak-anak, sekarang kita sudah mempelajari pengertian, ciri-ciri, struktur, kaidah kebahasaan, serta langkah menyusun teks drama. Nah, sekarang saatnya kalian mencoba sendiri. Silakan buka LKPD yang sudah Ibu bagikan. Tugas kalian adalah berdiskusi bersama kelompok untuk mengidentifikasi struktur teks drama yang telah kita pelajari. Setelah itu, buatlah sebuah infografis yang memuat pengertian teks drama, ciri-ciri, struktur, kaidah kebahasaan, serta unsur intrinsik yang terdapat pada teks drama. Kemudian, hasil diskusi tersebut akan dipresentasikan di depan kelas. Selama berdiskusi, jangan lupa untuk saling menghargai pendapat teman dan bekerja sama dengan baik. Semoga setelah pembelajaran hari ini, kalian mampu semakin memahami teks drama dan mampu membuat naskah drama sederhana dengan baik. Sebelum kita akhiri pembelajaran, Ibu ingin memberikan satu pesan. Jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal baru, karena setiap keberhasilan selalu diawali oleh keberanian untuk melangkah. Terima kasih atas perhatiannya, dan semangat belajar kalian pada hari ini. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.